Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 936. Sepertinya Tuan Guru, pujian untuk keputusasaan putih terlalu berlebihan. Eksistensi legendaris tidak lebih dari itu. Fanny menjulurkan lidahnya dan tertawa. Edibar di samping berkata dengan acuh tak acuh, bukan karena dia lemah, tapi kemampuanmu terlalu abnormal, dan dia sama sekali tidak berdaya. Suara Fanny lahir dengan kemampuan khusus. Itu bisa mengeluarkan suara frekuensi rendah yang sangat aneh. Suara seperti ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Begitu sampai di telinga orang, akan berdampak pada kesadaran dan jiwanya. Karena kemampuan spesialnya inilah Fanny mendapat gelar Sound Demon yang menakutkan. Namun Edibar memahami bahwa alasan Chen Feng diserang adalah karena dia tidak siap. Lain kali, saya pasti tidak akan dikalahkan oleh gerakan yang sama. Sama seperti terakhir kali di Huazong, saat Lus bertemu Chen Feng untuk pertama kalinya, dia juga membuat Chen Feng tercengang. Mulai sekarang, akan sangat sulit mengalahkan Chen Feng hanya dengan arus listrik. Tentu saja kali ini kecelakaan. Hanya bisa dikatakan bahwa suara ajaib Fanny memiliki efek kemenangan yang mengejutkan. Selesai. Saat ini, suara Alan terdengar dari bawah batu Tinghai. Saya melihat kepalanya muncul, menyeret tubuh Jinguji Yongye dengan satu tangan, dan berenang ke pantai. Dan Jinguji Yongye benar-benar pingsan. Eddie Balden mencibir. Kemampuan Alan juga sangat tidak normal. Kulit pria ini secara alami berbeda dengan kulit orang biasa. Setiap pori-pori bisa terbuka dan menghirup air. Dengan cara ini, Alan hampir seperti ikan, mampu bertahan di air selamanya. Tidak hanya itu, budidaya orang ini juga merupakan seorang master. Selama Anda masuk ke dalam air, Anda tidak terkalahkan. Ayo pergi, ikat kedua orang ini dan tunggu kedatangan Tuan. Alan membawa Jinguji Yongye ke darat. Dengan lambaian tangannya, mereka berempat mengambil dua piala yang pingsan dan menuju pulau bagian dalam. Setelah hampir 2 jam, Crazy Chen perlahan membuka matanya. Segera, dia memuntahkan banyak air asam dengan suara, "Wow. Sial. Aku benar-benar malu kali ini." Bahkan saat ini, dia masih merasa sedikit mual. Kilas balik ke suara aneh yang kudengar. Dia segera mengerutkan kening dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Seperti banyak orang yang muntah setelah minum. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya merasa ingin muntah hanya karena memikirkan bau alkohol. Dan saya merasa seperti saya tidak akan pernah minum lagi dalam hidup ini. Inilah yang dirasakan Chen Feng saat ini. Suara macam apa ini yang bisa membuat orang merasa sangat tidak nyaman? Dia muntah beberapa kali lagi sebelum merasa lebih baik. Dia melihat sekeliling dan menemukan Jinguji Yongye terikat pada pilar. "Yongye!" teriaknya saat terikat. Namun saat hendak berdiri, tubuhnya lemas dan tidak bisa berdiri sama sekali. Ini. Dia terkejut di dalam hatinya dengan kondisi fisiknya, bahkan obat misteri yang sangat ampuh pun tidak dapat sepenuhnya membuatnya lumpuh. Bagaimana dia bisa menjadi begitu lemah sekarang? Tepat ketika saya sedang memikirkannya, tiba-tiba saya sadar. Pasti dipergila yang mengembangkan semacam obat khusus untuk menghadapinya. Kali ini, situasinya benar-benar menyedihkan. "Yongye, Yongye!" Dia berteriak 2 kali lagi dengan susah payah. Seolah mendengar suaranya, Jinguji Yongye juga terbangun dalam keadaan linglung. Segera setelah saya bangun, saya batuk beberapa kali berturut-turut. Dilihat dari ekspresinya, itu juga sangat menyakitkan. "Apakah kamu sudah cukup air laut?" Chen Feng bercanda. Dia sekarang sangat beruntung karena keempat orang ini tidak membunuhnya. Jika dia membunuh mereka, saat ini, dia dan Jinguji Yongye akan benar-benar berubah menjadi mayat. "Orang gila, kamu baik-baik saja?" Setelah beberapa saat, Jinguji Yongye bertanya dengan prihatin. Chen Feng menderita kali ini sepenuhnya karena permintaannya untuk membantunya. Saat ini, dia merasa bersalah. "Tidak apa-apa, aku hanya tidak punya cukup tenaga." Dia mencoba bangkit kembali. Tubuh Chen Feng yang selama ini dia banggakan masih selembut lumpur saat ini. Dia menghela nafas, sangat takut dengan apa yang akan terjadi. "Ketika saya mengetahui bahwa ada 28 planet lainnya, saya selalu khawatir akan menderita kerugian jika saya tidak mengetahui kemampuan khusus dari kedua orang tersebut. Benar saja, saya menderita kerugian besar." Sekali lagi, perahu terbalik di selokan. Namun, meski dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa metode serangan manusia burung ini benar-benar bagus.
Apa-apaan ini? Hei, aku bangun, sungguh luar biasa. Pada saat ini, seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Fanny, yang pertama berjalan, menjulurkan lidahnya dan menatap Chen Feng dengan heran. Edibar menjelaskan, kebugaran fisik White Despair tidak dapat dianggap berdasarkan situasi orang normal. Sang majikan berkata bahwa seekor sapi akan dipingsankan sepanjang hari. Baginya, 2 jam sudah terlalu lama. Luz memasuki ruangan dengan Alan, mengikuti di belakang. Wajah semua orang dipenuhi rasa bangga. Chen Feng menghela nafas dan berkata tanpa daya, kali ini, Dipper menang. Semua rencanaku sepertinya sesuai harapannya. Saya harus mengatakan, Dipper benar-benar luar biasa. Apapun yang dia pikirkan, pria itu juga memikirkannya. Dan orang itu, menggunakan 2 elemen yang tidak diketahui, mengalahkannya sepenuhnya. Omong kosong, kebijaksanaan Tuan Besar tidak bisa dibandingkan dengan kebijaksanaanmu. Dengan tatapan dingin, Alan mendengus dingin, sejujurnya, selain Batu Tinghai, juga memburu kalian berdua, Tuan Besar juga menganalisis hal-hal lain. 5 kemungkinan situasi, dan memberi kami tindakan balasan satu persatu. Jadi, selama kamu, White Despair, berani ikut campur dalam masalah ini, kamu akan ditangkap hidup-hidup oleh kami. Pemikiran Dipper sangat teliti. Setelah memilah kinerja Chen Feng di masa lalu, saya sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kebiasaan dan cara berpikir Chen Feng. Berdasarkan hal ini, berbagai kemungkinan situasi dapat disimpulkan dan ditangani satu persatu. Solusi sempurna. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, kamu menang kali ini, tetapi karena kamu menang, mengapa kamu tidak membunuh kami? Jika kamu membunuh kami, semuanya akan berakhir untuk selamanya. Sejujurnya, dia bisa mengerti jika dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, Dipper masih berfantasi untuk menangkapnya kembali dan melanjutkan penelitiannya. Namun Jinguji Yongye sepertinya tidak banyak berguna bagi Dipper. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia ditangkap dengan selamat. Edibar menjelaskan, alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena Tuan tertarik padamu, dan alasan kenapa aku tidak membunuhnya adalah karena wanita itu. Gong Yuqianlei berkata selama Jinguji Yongye terluka, dia akan bunuh diri. Ini ancaman. Mendengar ini, Chen Feng tiba-tiba sadar. Sungguh cinta yang luar biasa. Dan Jinguji Yongye hanya bisa terlihat serius. Baiklah, Lord Overlord baru saja menerima kabar bahwa Anda telah ditangkap, dan akan mendarat di pulau itu. Kata Edibar lagi. Kalimat ini seolah mengingatkan Chen Feng untuk bersiap sejak dini. Karena orang terpintar di dunia akan datang. Chen Feng tidak bisa menahan senyum dan memperkirakan waktunya, sekarang sudah hampir jam 6 atau 7. Tampaknya Dipper sangat ingin bertemu dengannya. Tapi bagaimanapun juga, dia juga menantikan pertemuan keduanya lagi. Bab 937. Kuek. Sekitar setengah jam kemudian, Chen Feng, yang sedang duduk di tanah beristirahat, tiba-tiba mendengar tawa tajam dari jauh. Sangat keras. Ada juga aroma yang sangat kuat, samar-samar keluar darinya. Dia sedikit mengernyit, sepertinya Dipper sudah gila. Apalagi Gong Yuqianlei juga ada di sana. Tulang kecil yang terkasih, aku di sini. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seberkas sinar matahari yang menyilaukan menyinari. Di bawah penglihatannya yang kabur, dia melihat seorang pria yang sangat misterius berdiri di depan gerbang. Pria itu mengenakan jas lab putih dan sepasang sepatu kulit besar. Dengan rambut putih yang meledak, dia memegang permen lollipop warna-warni di tangan kanannya. Sepasang mata yang cerdas dan tajam menatap Chen Feng dengan penuh semangat. Dari waktu ke waktu, tawa keluar dari mulutnya. Tinggi badan pria itu hanya sedikit di atas 1,5 meter. Tapi orang yang begitu pendek membuat orang merasa kagum sehingga mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Terutama mata lawan, jika bergerak sedikit saja bisa membunuh seperti pisau. Temperamen seseorang secara keseluruhan sangat aneh sehingga sulit untuk dijelaskan. Perasaan tidak berarti dan terhina. Pria ini adalah Dipper, yang dikenal sebagai ilmuwan terpintar di dunia dan master pencipta Dark Abyss. Di belakang Dipper, ada seorang pria misterius berjubah hitam dan bertopi hitam. Pria itu memiliki temperamen yang suram, memberikan ilusi yang menakutkan kepada orang-orang. Jika dilihat lebih dekat, saya selalu merasa wajah orang itu buram sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Jika Anda melihatnya sebentar, seluruh hati Anda akan menjadi sedikit gelisah. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lebih dalam. Dilihat dari momentumnya saja, kekuatan pria ini tidak terduga. Jika saya harus membuat perbandingan,
tekanan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Tinju Tyson bahkan lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu menakutkan selain Dipper. Pantas saja Anda berani datang ke Pulau Bipa dengan begitu tenang. Jauh di belakang, ada dua pria barat yang tinggi. Beberapa bagian tubuh mereka telah digantikan oleh mesin. Jelas sekali, mirip dengan Chow Bai Bai, dia adalah boneka eksperimental Dark Abyss. Dan mereka saat ini sedang menahan seorang wanita dengan wajah lembut dan temperamen anggun, tidak lain adalah Gong Yu Qianlei. Qianlei. Melihat Gong Yu Qianlei, Jinguji Yongye berteriak, tampak bersemangat. Gong Yu Qianlei berkata dengan mata lembut dan suara lembut, Yongye, aku telah membuatmu menderita. Dengan kalimat sederhana, semua rasa sakit Jinguji Yongye lenyap dalam sekejap. Tulang kecilku, aku memanggilmu, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tubuh Dipper bergoyang seolah dia menderita ADHD. Dia menjilat permen lollipop dan tertawa. Kamu sudah menangkapku, apa-apaan ini? Chen Feng memutar matanya dengan marah. Kali ini, aku benar-benar akan ditertawakan oleh orang ini. Kuek. Penampilan kesepian Chen Feng membuat Dipper semakin bahagia. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya tidak. Berdasarkan IQ dan metode yang biasa kamu lakukan, bukankah seharusnya kamu tertangkap dengan sengaja, lalu mulai menipu orang lain, dan akhirnya membalikkan keadaan atau semacamnya? Cepat gunakan. Keluar, saya menunggu untuk melihatnya. Melihat ekspresi bersemangat Dipper, Chen Feng terdiam. Dia mengumpat dengan suara yang dalam, saudaraku, obat apa ini? Kenapa begitu kuat sampai aku tidak bisa bergerak sampai sekarang? Sepertinya orang ini sudah benar-benar mempelajarinya. Memang benar, dia suka mempertaruhkan nyawanya dan bertahan hidup. Namun kali ini, tidak sesederhana itu. Lagi pula, lawan sebelumnya relatif bodoh. Dan orang gila ini jarang menunjukkan kekurangan apapun. Dipper mengeluarkan botol kecil dari sakunya yang berisi sedikit cairan merah. Dia berkata dengan bangga, saya mencuri tubuh Firaun Piramida, dan cairan ekstasi yang dimurnikan darinya dapat membuat gajah tidur selama 2 hari tanpa melukai gajah itu. Saya takut padamu. Saya tidak bisa mengendalikan Anda, jadi aku memberi mereka ini untuk berurusan denganmu, tetapi kamu benar-benar mengerikan. Kamu baru bangun setelah tidur lebih dari 2 jam. Chen Feng tampak tak berdaya, dan dia mengerti mengapa dia dan Jinguji Yongye diikat. Pasti benda ini sangat langka dan saya enggan memberikannya kepada Jinguji Yongye. Dia bahkan berani mencuri jenazah Firaun, dan orang gila ini semakin gila. 2 orang di sini untuk memeriksa tubuh tulang kecil untuk melihat apakah dia benar-benar lemah. Aku benar-benar ragu orang ini bisa bergerak dan sedang menunggu kesempatan untuk menyelinap ke arahku. Dari awal hingga akhir, Dipper dan Chen Feng menjaga jarak aman. Pada saat ini, dia mundur dengan lebih hati-hati ke sisi pria berbaju hitam. Eddie Bar dan Fanny masuk ke dalam ruangan. Fanny berkata dengan bingung, Tuan Guru, saya pribadi menyuntikkan cairan ekstasi ke Chen Feng. Saya tidak percaya dia bisa bergerak sekarang. Efektivitas cairan ekstasi, dia itu tidak bisa tidak lebih jelas. Dengan obat bius yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin Chen gila masih bisa bergerak? Kuek, tidak perlu ragu, patuhi perintahnya. Mata dipertajam dan dia tersenyum percaya diri. Iya. Fanny tidak berani lagi melanggar perintah Dipper, dan berjalan maju bersama Eddie Bar. Dia tidak tahu jenis instrumen pengujian apa yang dia pegang di tangannya, bersiap untuk menguji Chen Feng. Oke, berhenti bekerja. Kali ini, tebakanmu benar lagi. Saat mereka berdua mendekati Chen Feng, mereka melihat Chen Feng dan langsung berdiri. Lalu dia menepuk tanah di belakang pantatnya. Kamu, Fanny tercengang dan bahkan tidak bisa berbicara. Di sampingnya, Jinguji Yongye juga memandang Chen Feng dengan heran, bahkan dia telah tertipu. Chen Feng sebenarnya bisa menggerakkan tubuhnya. Chen Feng sama sekali mengabaikan Fanny dan berkata kepada Dipper, kamu memenangkan game kedua. Faktanya, dia benar-benar dipukul. Mustahil untuk pulih secepat itu. Namun, rumput nyanyian dewa di tubuhnya sangat efektif saat ini. Itu sebenarnya menyerap banyak cairan ekstasi di tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa bangun begitu cepat dan pulih perlahan. Namun barusan, dia sengaja berpura-pura tidak bisa bergerak, dan dia benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Dipper. Sayang sekali orang ini mengetahui pikirannya. Sekarang sudah ditemukan, tidak perlu disembunyikan lagi. Jangan sampai penguji itu mendeteksi kelainan apapun dan memperlihatkan rumput nyanyian dewa di tubuhnya. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Gaga, lihat,
masih menyenangkan bermain dengan orang ini. Dipper menjilat lollipop itu lagi, memalingkan muka, dan berkata sambil tersenyum jahat, tulang kecil, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan ketika aku datang ke Pulau Bipa ini. Segala sesuatunya harus dilakukan, jadi kamu tidak bisa menghalangiku. Dan untuk membuatmu benar-benar diam, aku mungkin harus berbuat salah padamu. Pria berbaju hitam di belakangnya, serta 4 kekuatan planet, semuanya siap untuk bergerak. Kamu masih ingin menggunakan kekerasan terhadapku? Chen Feng bertanya dengan mata menyipit. Dipper berkata dengan tulus, aku tidak punya pilihan. Aku tidak akan bisa merasa nyaman sampai aku menyingkirkanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membiarkanmu tidur selama 3 hari. 3 hari kemudian, urusanku akan selesai. Itu harus dilakukan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu kembali ke Dark Abyss, dan kamu akan menjadi tulang kecilku selama sisa hidupku. Melihat pertarungan yang menakutkan kekuatan kelimanya, perlahan mendekat. Bahkan Chen Feng pun merasa stres. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan senyum percaya diri, mari bekerja sama. Saya rasa saya sudah mengetahui rahasia Gong Yu Qianlei. Bab 938. Tahukah kalian rahasia keabadiannya? Dipper awalnya tampak terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, kalian bukan peneliti ilmiah. Ada hal-hal yang bahkan aku tidak mengerti. Bagaimana kamu mengerti? Jangan membuat lelucon ini, itu menyakitiku. Dan kamu, jika kamu ingin memainkan konspirasi atau menggunakan mulutmu untuk memblokir serangan, sebaiknya kamu menghemat energimu. Melihat Dipper tidak percaya, Chen Feng berkata dengan marah, kamu adalah satu-satunya yang berpikir kamu adalah orang pintar. Biar ku beritahu, alasan mengapa Gong Yu Qianlei abadi ada di tanganmu, dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Semua orang tercengang untuk sementara waktu. Saya selalu merasa percakapan antara dua orang ini tidak bisa dipahami, seperti menebak-nebak. Bahkan orang yang terlibat, Gong Yu Qianlei, mengalami kesulitan memahami kata-kata Chen Feng saat ini. Dia menjadi abadi setelah menghadapi kejadian aneh seekor lobster membawa orang di perairan negara Wei. Ini tidak ada hubungannya dengan Dipper yang berada jauh di Odomain. Tapi ketika semua orang mengira Chen Feng sedang berbicara omong kosong, wajah Dipper sedikit berubah saat dia sedang makan permen lollipop. Keceriaan di wajahnya menghilang, dan dia bertanya kepada Chen Feng dengan sangat serius, bagaimana kamu tahu bahwa rahasia Gong Yu Qianlei ada hubungannya dengan benda itu? Jelas, dia tahu apa yang dimaksud Chen Feng. Saya hanya punya sedikit tebakan dan saya belum memastikannya. Bagaimana kamu tahu ini? Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit cemas. Hal yang paling saya tidak suka adalah hanya mengetahui pertanyaannya tetapi tidak mengetahui jawabannya. Hal yang paling saya tidak suka adalah orang lain mengetahui jawabannya. Ini merupakan penghinaan baginya, orang terpintar di dunia. Ketegangan hati Chen Feng akhirnya sedikit mereda. Teman baik, saya sudah menebak dengan lengkap, dan ternyata benar. Tanpa diduga, kali ini dia dan pria ini berpikir untuk pergi bersama. Dia berpura-pura tidak peduli dan berkata, jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Aku hanya mengetahuinya. Jika kamu bersedia bekerja sama, aku akan menceritakan semuanya padamu dan bersama-sama kita bisa memecahkan rahasia keabadian Gong Yu Qianlei. Jika kamu tidak mau, aku hanya bisa bertarung dengan orang-orangmu. Terakhir kali aku menghancurkan markas Dark Abyssmu, kamu pasti sudah melihat kekuatanku. Dalam pertarungan ini, aku tidak peduli, aku hanya ingin membunuh aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku terbunuh dan terluka parah, aku akan membunuhmu. Kamu bisa membiarkan pria berbaju hitam di belakangmu mencoba untuk melihat apakah dia bisa menghentikanku membunuhmu. Kalau soal pertarungan, aku rasa itu tidak akan mungkin menang. Tapi jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan membunuh Dipper. Bahkan di depan banyak orang, hal itu sangat mungkin terjadi. Tulang kecil, aku tidak menyukaimu lagi. Kamu menyebalkan sekali. Dipper geram dan menginjak tanah dengan sepatu kulit besarnya. Namun setelah beberapa saat, keadaan kesalnya tiba-tiba menghilang. Gaga tersenyum dan berkata dengan gembira lagi, kerja sama juga mungkin, beritahu saya cara bekerja sama. Perubahan suasana hati yang seketika ini mengejutkan semua orang. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, ini sangat sederhana. Dari awal kerja sama kami hingga saat rahasia tentang Gong Yu Qianlei terungkap sepenuhnya, kami melepaskan dendam kami dan bekerja sama satu sama lain serta jujur satu sama lain. Setelah rahasianya terpecahkan, pertarungan akan menjadi pertarungan. Mari kita kembali ke masalah, bagaimana?
Kerja sama jelas berisiko, dan bekerja dengan Dipper sangat berisiko. Terus terang, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia hanya memiliki paling banyak 40% inisiatif. Oke, saya setuju. Dipper menjilat permen lollipop dan berkata dengan percaya diri, turunkan anak buah Gong Yu Qianlei. Mulai sekarang, kita berada dalam keadaan kooperatif. Janji ini, sangat menyegarkan sehingga membingungkan semua orang. Bahkan Chen Feng sedikit terkejut. Itulah yang awalnya dia katakan, menunggu pihak lain untuk menawar. Lagi pula, bagi pihak-pihak yang bermusuhan, bekerja sama bagaikan mimpi belaka. Terus terang, terlepas dari kerja sama atau tidak, dia ingin mencari kesempatan untuk menangkap Dipper. Selama Dipper ditangkap, semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja pihak lain juga akan mewaspadai hal ini. Dengan cara ini, akan sangat sulit untuk bekerja sama. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Desak Dipper lagi. Setelah ragu-ragu, Eddie Bar melangkah maju dan melepaskan ikatan tali Jinguji Yongye. Jinguji Yongye mengendurkan tangannya, tapi ekspresinya tetap serius. Bagaimana? Apakah kamu tulus? Dipper terkekeh. Ekspresi Chen Feng menegang, dan dia menyipitkan matanya dan berkata, ketulusan ini tidak cukup. Kembalikan pedangnya padaku, dan kemudian aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Dengan cara ini, itu juga akan mencerminkan ketulusan terbesar satu sama lain. Setelah dibius, saya disuntik cairan ekstasi dan tidur selama 2 jam. Seseorang benar-benar menyentuh pedang putihnya saat dia sedang tidur. Tanpa pedang di sisiku, aku selalu merasa tidak nyaman. Baiklah, Dipper merenung sejenak sebelum berkata, orang yang baru saja melepaskan Gong Yu Qianlei telah menunjukkan ketulusannya. Tidak peduli apa, giliranmu untuk menunjukkan ketulusanmu sekarang. Katakan saja, kalian semua. Apa yang kamu tahu? Setelah mendengar ini, saya merasa nilainya sama, jadi saya akan mengembalikan pedang itu kepada Anda. Anda harus tahu kredibilitas saya sebagai pribadi. Chen Feng terdiam. Dipper, psikopat ini, meskipun gila, adalah orang yang menepati janjinya. Dia sepenuhnya memahami hal ini dan yakin akan hal itu. Oke, dalam hal ini, aku percaya padamu sekali ini. Setelah membelai pikiran di kepalanya, Chen Feng berkata, alasan mengapa Gong Yu Qianlei abadi mungkin karena batu dewa. Jika Anda ingin membuat tebakan lebih lanjut, itu seharusnya batu dewa mengubah telomer di tubuh Gong Yu Qianlei, atau dengan kata lain, membuat tubuh Gong Yu Qianlei memiliki telomerase, yang memberi Gong Yu Qianlei kemampuan untuk memperbaiki telomer yang hilang akibat pembelahan sel. Ini tebakan saya dan ketulusanku. Alasan kenapa aku bisa memikirkan hal ini sepenuhnya karena 2 cerita yang diceritakan oleh lelaki tua itu. Saat itu, lelaki tua itu bercerita tentang masa kecil kakeknya, mengatakan bahwa ada benda misterius yang jatuh ke perairan Pulau Bipa. Air berubah warna dan muncul tulang ikan. Saat itu, aku selalu merasa pemandangan ini agak familiar, namun akhirnya aku teringat, bukankah ini pemandangan yang dia dan Jing Sui lihat di bawah jurang Gunung Keiyun. Hanya saja air beracun di bawah jurang tidak bisa dialirkan keluar dan menumpuk di bawah gunung sepanjang tahun. Air laut mengalir, dan kemudian air beracun itu encer. Tentu saja ini semua hanyalah spekulasi. Yang memicu spekulasi ini adalah cerita waktu yang diceritakan oleh lelaki tua itu. Orang tua itu berumur 80 atau 90 tahun, dan kakeknya dianggap berumur 60 atau 70 tahun. Saat benda misterius itu jatuh ke laut hampir 160 tahun yang lalu. Berdasarkan perhitungan tertentu, saat itu sebenarnya sekitar tahun ke-6 Xianfeng. Buku catatan rumput nyanyian dewa, yang dia dan Jing Sui temukan di tubuh Tang Yan mencatat bahwa saat batu suci jatuh di Gunung Keiyun adalah tahun ke-6 Xianfeng. Dia membuat asosiasi dan menebak. Mungkinkah meteorit luar angkasa pada tahun itu terbelah menjadi 2 bagian sebelum jatuh? Satu bidak jatuh di Gunung Keiyun yang merupakan bidak yang dijaga oleh Sekte Yuntang, dan akhirnya diperoleh Dipper. Potongan lainnya jatuh ke perairan Pulau Bipa. Bab 939. Terus terang, tebakannya sangat kabur. Itu benar-benar hanya tebakan, tanpa dasar substantif sama sekali. Alasan terpenting mengapa kita dapat memikirkan batu dewa adalah karena lelaki tua itu menceritakan sebuah kisah bahwa dia melihat Gong Yu Qianlei memegang batu dan mengambang di air. Pada saat itu, benda yang dapat menggendong Gong Yu Qianlei tanpa membebaninya pastilah bukan batu biasa. Dalam ingatannya, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya sebagai batu yang tidak biasa adalah batu dewa. Sekarang terlepas dari apakah tebakan ini benar atau tidak, ada satu hal yang pasti. Orang ini, Dipper, juga berpikir demikian.
Adapun mengapa Dipper berpikir bahwa alasan mengapa Gong Yuqianlei abadi terkait dengan batu dewa. Dia tidak tahu. Singkatnya, dia benar tentang satu hal. Dan pada saat ini, lintasannya dan Dipper tumpang tindih. Edibar, kembalikan pedang kosong itu kepada Chen Feng. Setelah mendengar perkataan Chen Fang, Dipper tiba-tiba terlihat serius. Edibar mengangguk, mencabut pedang putih dari belakang, dan melemparkannya ke Chen Feng. Chen Feng mengambil pedangnya dan dengan jabat tangannya, bilahnya menghilang. Dengan pedang putih dekat dengan tubuhnya, seluruh tubuhnya langsung terasa lebih nyaman. Jingguji Yongye sedikit terkejut, bagaimana dia bisa ditarik kembali oleh Chen Feng dari situasi yang baru saja runtuh ribuan mil. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti apa maksud dari telomer batu dewa yang berantakan. Gong Yuqianlei memiliki temperamen yang elegan dan tidak terpengaruh oleh perubahan. Namun sejujurnya, di balik penampilannya yang tenang, ada pula cerminan emosi batin. Selama 30 tahun, rahasia buruk keabadian telah mengikutinya, dan dia tidak tahu apa-apa. Entah kenapa, dua pria mengungkap rahasianya dengan begitu mudah. Hal ini memaksanya untuk menunjukkan penghargaan. Gaga, tulang kecil, sejujurnya, kamu memberiku kejutan lagi kali ini. Mulai sekarang, aku akan selalu menjaga hubungan kerja sama denganmu sampai aku benar-benar membuka rahasia keabadian Gong Yuqianlei. Adapun setelah rahasianya terungkap, seperti yang kamu katakan, saatnya bertarung dan membuat keributan. Siapa yang bisa menahan siapa yang pada saat itu bergantung pada kekuatan satu sama lain. Pada saat ini, ekspresi ceria Dipper menghilang. Dia menjadi tenang, matanya penuh kebijaksanaan. Oke, selamat bekerja sama, Dipper. Kalau begitu haruskah kamu juga memberitahuku mengapa kamu tahu bahwa keabadian Gong Yuqianlei ada hubungannya dengan batu dewa? Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengemukakan gagasan itu sepenuhnya berdasarkan cerita lelaki tua itu dan pengalaman klan Yuntang. Agak aneh kenapa Dipper tahu. Dipper terkekeh dan tidak menyembunyikannya, menjelaskan, ketika saya mendapatkan batu keramat tersebut, saya mempelajarinya secara menyeluruh. Setelah mendapatkan banyak data yang luar biasa, saya juga menemukan bahwa batu keramat tersebut belum lengkap dan menunjukkan tanda-tanda retak. Batu dewa di tanganku hanya sebagian saja. Setelah penelitian yang cermat, saya menentukan usia sejak batu dewa itu jatuh di Gunung Keiyun. Kemudian pada saat musim gugur, saya mencari informasi tentang jatuhnya meteorit di sekitar dunia. Akhirnya diketahui bahwa ketika batu suci itu jatuh di Gunung Keiyun, sebuah meteorit juga jatuh di Pulau Pipa di negara Wei. Setelah itu, saya menangkap Gong Yuqianlei dan belajar darinya tentang petualangan di Pulau Pipa 30 tahun lalu aku berpikir tentang meteorit yang jatuh ke laut di Pulau Pipa saat itu. Setelah menebak-nebak dan berpikir, menurutku keabadian Gong Yuqianlei disebabkan oleh meteorit luar yang jatuh ke Pulau Pipa. Dan bagian itu meteorit luar itu mungkin sama dengan batu suci di tanganku. Saat jatuh, ia terbelah dari langit, dan lintasannya juga melenceng, mengakibatkan lokasi pendaratan berbeda. Setelah mendengarkan cerita Dipper, Chen Feng juga diam-diam memujinya. Dia hanya menebak secara samar-samar, tapi orang ini adalah konfirmasi yang kuat selangkah demi selangkah. Sebagai perbandingan, dia jauh lebih teliti darinya. Pada saat ini, Gong Yuqianlei akhirnya mengerti dan mengetahui apa itu batu dewa. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan tiba-tiba menyadari, mungkinkah keabadiannya benar-benar ada hubungannya dengan meteorit di luar. Setelah memikirkannya, Chen Feng bertanya lagi, karena kita sekarang berada dalam hubungan kerjasama dan dalam keadaan terbuka dan transparan, saya ingin bertanya, apa hasil penelitian Anda tentang batu dewa? Apa hasilnya? Penelitianmu tentang Gong Yuqianlei. Apa hasilnya? Kuek. Dipper tertawa dan berkata, tulang kecil, kamu serakah sekali. Aku tidak akan memberitahumu rahasia batu dewa, tapi aku bisa memberitahumu tentang penelitian Gong Yuqianlei. Intinya, hasil penelitian saya padanya menunjukkan bahwa Gong Yuqianlei memang memiliki banyak telomerase di tubuhnya. Telomerase inilah yang memungkinkan sel-selnya membelah tanpa batas, dan seluruh jaringan di seluruh tubuh, terus diperbarui, sehingga mereka tidak pernah menua atau mati. Ini adalah alasan yang sama dengan umur panjang lobster. Seru Chen Feng. Jika benar seperti yang dikatakan Dipper, bukankah itu akan mengungkap rahasia keabadian Gong Yuqianlei? Gong Yuqianlei sedikit mengernyit, merasa bersemangat. Menurut Dipper, rahasia tubuhnya sebenarnya sudah terkuak. Dan itu juga terkait dengan lobster. Mungkinkah ini rahasia mengangkat lobster? Lalu mengapa Qianlei mengalami pergantian kulit yang menyakitkan setiap bulannya?
Mendengar ini, Jinguji Yongye tiba-tiba bertanya. Dia tidak peduli dengan rahasia keabadian Gong Yu Qianlei, dia hanya peduli dengan rasa sakit yang diderita Gong Yu Qianlei secara fisik. Karena melihat Gong Yu Qianlei disiksa, ia sendiri merasa sangat sedih dan tak tertahankan. Mendengar ini, Gong Yu Qianlei mengangkat matanya dan panik. Ternyata Jinguji Yongye sudah mengetahui tentang mengganti kulit. Itu juga berarti Jinguji Yongye telah melihatnya dalam kondisi yang paling memalukan dan menyedihkan. Dia merasa tertekan, yang lebih tak tertahankan daripada mengirisnya dengan pisau. Karena keseluruhan citranya di depan Jinguji Yongye hancur total. Kuek, karena wanitamu adalah monster lobster. Dipper menjilat permen lollipop dan berkata sedikit mengejek. Kulihat ekspresi Jinguji Yongye tiba-tiba berubah drastis. Menatap dengan marah, penuh cahaya dingin. 3 api di antara kedua alisnya juga berkedip-kedip. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa wanita yang dicintainya dihina. Tenang. Chen Feng tiba-tiba berdiri di depan Jinguji Yongye, takut orang ini akan melakukan sesuatu yang impulsif. Dia memperingatkan Dipper, kita sedang dalam masa kerjasama sekarang, jadi jangan provokatif. Jika tidak, saat kerjasama berakhir, kita akan mati. Jangan marah, anak kecil. Menghadapi Chen Feng, Dipper itu sikap lain. Dia mulai menjelaskan, alasan mengapa Gong Yu Qianlei berganti kulit adalah karena dia abadi. Terus terang, jika dia ingin abadi, Gong Yu Qianlei harus berganti kulit. Jika tidak, tubuhnya akan meledak. Bab 940. Bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Chen Feng bertanya sambil menyipitkan matanya. Kali ini sepertinya tentang masalah akademis, tapi dia juga tidak mengerti. Tentu saja, dia tidak mengerti, dan Jinguji Yongye serta Gong Yu Qianlei terlihat semakin bingung. Setelah terkekeh, Dipper menjelaskan, sebagai contoh sederhana, tubuh Gong Yu Qianlei seperti sebuah ruangan dengan segala jenis furnitur dan peralatan. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa furnitur sudah usang, dan beberapa peralatan listrik sudah tua. Dengan cara ini, perabotan dan peralatan listrik baru perlu diganti agar ruangan dapat digunakan lebih baik. Namun, peralatan listrik dan furnitur lama yang Anda ganti sebaiknya dibuang jika ruangan menumpuk dalam sebuah ruangan. Lama-kelamaan ruangan tersebut akan terisi, dan rumah tersebut akan kehilangan kegunaannya. Contoh ini sangat mudah dimengerti. Chen Feng tiba-tiba berkata sambil berpikir, maksud Anda adalah tubuh Gong Yu Qianlei harus mempertahankan pembaruan tingkat tinggi untuk mempertahankan penampilan awet muda, dan selama proses ini, sejumlah besar zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh diproduksi, dan terakumulasi di dalam tubuh jika terlalu banyak, perlu dikeluarkan dari tubuh agar tubuh tetap sehat. Dipper mengangguk, tulang kecil. Pada dasarnya kamu benar, itu saja. Dan dia tidak mengelupas kulitnya, tetapi lewat sebagian menembus kulit. Zat berbahaya dikeluarkan, terkondensasi menjadi satu, dan menempel di kulit, sehingga terlihat seperti terkelupas. Penjelasan ini akhirnya membuat Jinguji Yongye sedikit rileks. Karena sebenarnya menurut apa yang dikatakan Dipper, sepertinya tidak banyak merugikan Gong Yu Qianlei. Meskipun proses ganti kulit ini menyakitkan, ini juga merupakan langkah penting bagi Gong Yu Qianlei untuk menjaga kesehatan dan keremajaan. Meski menyakitkan, itu masih bisa diterima. Itu lebih baik daripada mati karena usia tua. Gong Yu Qianlei tidak banyak berpikir, tapi merasa bahagia di hatinya. Jika itu masalahnya, dia akan bisa menemani Jinguji menjadi tua selamanya. Di usianya yang sekarang, ia mempunyai kesempatan seperti itu, yang sungguh merupakan anugerah dari Tuhan. Mengenai keabadian, dia sebenarnya tidak peduli, dia juga tidak menyukainya. Menemani Jinguji Yongye sampai akhir, dia juga akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meninggal dunia. Mereka berdua menghela nafas, tapi Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya, Dipper, menurut pernyataanmu, bukankah Gong Yu Qianlei abadi? Sejujurnya, setelah menanyakan pertanyaan ini, dia sendiri bingung dan merasa konyol. Keabadian. Sebuah fantasi. Dipper menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika Anda hidup lebih lama, Anda tidak akan abadi. Mengapa? Chen Feng bertanya dengan heran, bukankah kamu mengatakan bahwa tubuh Gong Yu Qianlei masih hidup? Dengan telomerase, sel dapat terus membelah, dan keseluruhan manusia terus diperbarui. Selain itu, zat berbahaya dikeluarkan untuk menjaga tubuh dalam kondisi terbaik. Dengan cara ini, bukankah keabadian? Dipper menjelaskan, ini hanya permukaan yang Anda lihat. Anda dapat bertanya kepada Gong Yu Qianlei, apakah Anda merasa rasa sakitnya semakin bertambah setiap kali Anda berganti kulit?
Chen Feng dan Jinguji Yongye secara bersamaan menurunkan pandangan mereka. Tentang Gong Yu Qianlei. Saya melihat postur anggun dan mata lembut Gong Yu Qianlei. Dia mengangguk sedikit, lalu berkata, iya, perbedaan rasa sakit antara kedua waktu itu tidak besar, tapi tahun ini dibandingkan tahun lalu, sangat sakit. Sehingga setiap kali saya berganti kulit setelah itu sangat menyakitkan bagiku. Bagiku, itu semua adalah kombinasi rasa takut dan penyiksaan fisik. Aku masih ingat pertama kali aku berganti kulit, rasanya seperti lapisan gelembung gel mandi yang keluar dari tubuhku, dan aku tidak merasakan apapun sama sekali. Tapi sekarang, saya merasa kulit saya pecah-pecah, daging dan tulang saya bengkak, dan itu sangat menyakitkan. Hampir bisa dikatakan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Setengah jam saja sudah seperti perjalanan ke api penyucian. Tuan Dipper, apa yang sebenarnya terjadi? Jinguji Yongye cemas. Nama Dipper telah berubah. Tidak ada rasa permusuhan sama sekali di wajahnya. Dipper tertawa dan berkata, alasannya sangat sederhana. Meskipun sebagian besar zat berbahaya dikeluarkan dari tubuh, sebagian kecil dari zat berbahaya tersebut sangat membandel dan tidak dapat dikeluarkan dari kulit sama sekali. Sangat kecil, setelah akumulasi jangka panjang, mereka akan mencapai skala tertentu, menghancurkan pembuangan zat berbahaya lainnya. Seiring berjalannya waktu, pergantian kulit Gong Yu Qianlei hanya akan menjadi semakin menyakitkan, dan pada akhirnya, pasti saat proses molting, mereka tidak tahan dan mati. Alasan lobster tidak bisa hidup lama adalah karena seringnya mati saat molting. Dalam hal ini, Gong Yu Qianlei agak mirip dengan lobster. Tuan Dipper, berapa tahun Qianlei bisa hidup? Jinguji Yongye tampak kesepian, jantungnya tersumbat, dan dia merasa tidak nyaman. Menurut tebakanku, tidak lebih dari 5 tahun. Jawab Dipper. 5 tahun. Gumam Jinguji Yongye, matanya kusam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gong Yu Qianlei dengan penuh kasih sayang dengan mata lembut dan sedih. Hanya kurang dari 5 tahun, angka ini sungguh memilukan. Gong Yu Qianlei tersenyum anggun dan berkata dengan sangat tenang, Yongye, Tuhan telah baik padaku. Meskipun umurku hanya tersisa kurang dari 5 tahun, aku telah mempertahankan masa mudaku selama lebih dari 30 tahun, dan juga memberiku kesempatan untuk mendapatkan mengenalmu dan jatuh cinta padamu. Aku sangat puas. Aku hanya berharap bisa berada di sisimu setiap hari di masa depan. Itulah kematian, dan tidak akan ada penyesalan. Kata-katanya sedih dan pemandangannya mengharukan. Mata Jinguji Yongye bergetar, dan dia tiba-tiba membungkuk kepada Dipper dan berkata, Tuan Dipper, tolong, selamatkan Qianlei. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Dipper adalah satu-satunya. Meskipun sebelumnya mereka adalah musuh, meskipun sekarang mereka rendah hati. Tapi jika dia bisa menyelamatkan Gong Yu Qianlei, dia bersedia menanggung segalanya dan menanggung segalanya. Setelah berpikir sejenak, Chen Feng masih tidak banyak bicara. Ini adalah pilihan Jinguji Yongye, dan sepertinya dia tidak punya hak untuk ikut campur. Dipper terkekeh dan berkata, di kerajaan naga, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang melepaskan ikatan bel harus mengikat belnya. Satu-satunya cara adalah mencari tahu alasan mendasar mengapa tubuh Gong Yu Qianlei berubah. Kita perlu memahami mengapa tubuh Gong Yu Qianlei berubah ketika dia melompat ke laut di hari hujan dengan kilat dan guntur. Selama kita memahami alasan ini, kita mungkin dapat menemukan cara untuk memperpanjang gong kehidupan Yu Qianlei. Ini, wajah Chen Feng sedikit berubah. Dipper ini mencoba menipu Jinguji Yongye. Saya tidak tahu apakah tenggat waktu 5 tahun Gong Yu Qianlei itu benar, jika benar, tidak ada hubungan langsung dengan akar permasalahannya. Ini jelas merupakan masalah lain. Pada saat ini, Jinguji Yongye tidak punya pilihan, dan berkata dengan sedikit memohon, apa yang harus saya lakukan? Dipper tersenyum, dan ada sedikit tanda kesuksesan di matanya yang cerdas. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.